Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang laki-laki yang mempunyai hobi koleksi benda-benda bekas yang bagus seperti lukisan dan lain-lain dengan harga yang relatif lebih murah. Dia biasanya berkelana dari gerai sel yang satu ke gerai sel yang lainnya, sehingga dikenal sebagai pengunjung tetap acara obral sedemikian. Pada suatu hari orang itu menemukan beberapa butir batu berharga yang bernilai tinggi dan mahal. Orang itu bergembira sedemikian rupa sehingga mengingatkan kita akan orang-orang dalam dua perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yaitu tentang harta yang terpendam di ladang dan tentang mutiara yang sangat berharga. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja dua perumpamaan Yesus ini berbicara melampaui benda-benda berharga yang ada di dunia. Perumpamaan-perumpamaan Yesus ini berbicara mengenai sukacita yang tidak dapat ditekan atau ditahan-tahan karena berhasil menemukan harta yang bernilai tanpa batas. Harta itu adalah kerajaan Allah yang pada hakikatnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Roma bab 14 ayat 17. Kegembiraan penuh sukacita karena menemukan harta sangat berharga itu adalah sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sayangnya, banyak umat Kristiani terbaptis tidak mengetahui di mana harta itu dapat ditemukan. Mencari dan mencari, mereka seringkali gagal menemukan, seperti yang diajarkan Yesus sendiri. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana," sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas bab 17 ayat 20-21. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang masalahnya adalah apakah kita, Anda dan saya percaya bahwa melalui karunia Roh Kudus, kita mempunyai hidup baru dalam Kristus dan suatu sumber kuasa dan rahmat yang ada di kedalaman hati kita. Dalam pembaptisan, kita dibuat menjadi ciptaan baru. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Kita masing-masing menjadi seorang anak angkat Allah. Bandingkan Galatia bab 4 ayat 5-7 dan ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus bab 1 ayat 4. Seorang anggota Kristus. Bandingkan 1 Korintus bab 6 ayat 15, bab 12 ayat 27, dan menjadi pewaris bersamanya. Roma bab 8 ayat 17, serta menjadi kenisar Roh Kudus.
Bandingkan 1 Korintus bab 6 ayat 19, Katekismus Gereja Katolik nomor 1265. Hal-hal indah ini mungkin saja bertahun-tahun lamanya tertutupi oleh karena kelalaian, kekurangan, atau ketiadaan pemahaman, bahkan juga disebabkan kelemahan moral dan dosa. Namun kebenarannya masih tetap ada, yakni kerajaan Allah ada di dalam diri kita dengan segala kuasa dan keindahannya. Itulah sebabnya mengapa doa, pertobatan, dan tindakan kasih dan belas kasih mercy begitu penting. Santo Paulus mengatakan, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus bab 4 ayat 7. Jika kita ingin mengetahui harta yang ada di dalam diri kita, kita harus menyingkirkan segala harta lainnya yang selama ini mengikat dan membatasi gerak-gerik kita. Memang tidak mudah, tetapi kita harus ingat bahwa Allah selalu mengundang kita untuk menemukan sukacita sejati karena kita membuat dirinya sebagai harta kita yang teramat berharga. Apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ayub bab 22 ayat 25-26. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga berkat sabdamu kami kau dekatkan dengan dikau. Berkenanlah mengikat perjanjian baru dengan kami dalam diri hamba keadilan, ialah Yesus Mesias, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.